Halo dulur, ya apa kabar rek? Piye kabar recah, beremah kabar tretan, tak dongakno api-api ya. Selamat sore untuk seluruh finalis Raka-Raki Jawa Timur 2024, grup 5 yang tergabung dalam Irari Talk Challenge pada sore hari ini. Kita ketahui bersama bahwa Irari Talk ini merupakan salah satu agenda baru dalam rangkaian pemilihan Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur 2024 yang bertujuan untuk memperkenalkan seluruh finalis Raka-Raki kepada masyarakat umum yang juga bertujuan untuk menunjukkan kapabilitas keterampilan berbicara seluruh finalis sehingga tentunya pada Iri Talk Challenge nanti seluruh finalis dapat memberikan kemampuan terbaiknya dan juga dapat memberikan performa terbaiknya dalam rangkaian Irari Talk Challenge. Dan tentunya saya juga menyapa seluruh sahabat Irari dimanapun Anda berada. Berikan dukungan terbaik untuk jagoan Anda dengan cara memberikan komentar positif sebanyak-banyaknya yang terbaik ya untuk daerah Anda dan juga sudah bergabung bersama kami ada 4 kabupaten kota yang tergabung dalam grup 5 pada sore hari ini. Yang pertama ada Kabupaten Jember, kemudian juga ada Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, dan juga Kota Blitar. Baik, halo Dulur. Perkenalkan, nama saya Davin Gildas Gunawan. Biasa dipanggil Davin. Saya adalah perwakilan Raka dari Kabupaten Blitar. Saya Fidelma, perwakilan dari Raki Kabupaten Blitar. Terima kasih. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Gideon Gilang Saputra, berasal dari Kota Blitar. Terima kasih. Baik, selamat sore Jawa Timur. Perkenalkan nama saya Bella Ananda Novembri. Saya berasal dari Bumi Bung Karno, Kota Blitar. Terima kasih. Baik, terima kasih Raka Ragi. Tuku rujak cingur karo bakso nang puger. Haro arek Jawa Timur. Kenalno aku Leo, soko Kota Karnaval Kabupaten Jember. Terima kasih Raka. Halo, arek-arek Jawa Timur. Masak banyu nang kuali banyune njupuk tekan sumber. Kenalno, aku Raki Luli, perwakilan saka Kabupaten Jember. Matur sakalangkong. Baik, selamat sore Raka dan Raki sekalian beserta audiens kanal YouTube Raka Raki Jawa Timur. Perkenalkan, saya Muhammad Fesadika Hasbi Anjaba, Raka dari Kabupaten Malang. Selamat sore Raka-Raki Jawa Timur dan juga halo pemuda-pemudi Jawa Timur. Perkenalkan, saya Raki Judit, perwakilan dari Kabupaten Malang. Kami akan membacakan peraturan untuk Anda pada sore hari ini. Yang pertama, peserta wajib memakai pakaian batik, wajib menyalakan kamera, dan wajib menggunakan virtual background. Berikutnya, peserta wajib menggunakan perangkat, laptop, atau gawai secara individu. Kemudian, pelaksanaan kegiatan Irari Talk Challenge dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu membahas mengenai personality setiap peserta, dan sesi kedua adalah mengenai Irari Jawa Timur. Dan berikutnya, peserta akan menjawab 1 pertanyaan dalam setiap sesi. Kemudian peserta akan menjawab sesuai dengan nomor urut peserta yang nantinya akan saya bacakan, begitu Raka-Raki sekalian. Kemudian durasi menjawab maksimal 60 detik dan mohon izin nanti untuk seluruh finalis bisa melihat begitu ya di pojok kanan atas akan ada waktu sehingga Anda bisa memperkirakan jawaban terbaik Anda nantinya ketika menjawab pertanyaan. Baik, pertanyaan Anda sore hari ini adalah apa film favorit Anda dan pesan apa yang Anda dapatkan dari film tersebut? Baik, terima kasih Raka. Bahasanya saya memiliki film favorit yaitu film dokumenter asal Blitar yaitu Blitar Kawantar. Yang mana film tersebut mengenalkan bagaimana kesejarahan Kabupaten Blitar yang dulunya berdiri dari awal meletusnya Gunung Merapi sampai sekarang bisa berdirinya Kabupaten Blitar. Nah, dengan itu saya termotivasi bahwasanya akan kekayaan potensi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Blitar yaitu memiliki potensi-potensi dari kebudayaan serta pariwisata lingkungan yang ada di Kabupaten Blitar. Nah, dengan itu saya yakin dengan film lokal dari Kabupaten Blitar, film kebanggaan dari Jawa Timur ini, saya bisa
memotivasi seluruh aspek dan juga pemuda untuk kita berkarya mulai dari diri kita sendiri. Bahasanya seperti dikutip, bahasanya kita Indonesia bukan besar karena adanya opera yang ada di Jakarta, tapi Indonesia bisa besar karena adanya lilin-lilin yang ada di desa. Kita bergerak dari lilin tersebut. Terima kasih. Baik, pertanyaan Anda sore hari ini adalah, jika Anda diberikan kesempatan untuk berlibur ke sebuah negara manakah yang akan Anda pilih dan kenapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya ini pertanyaan yang sangat menarik, Rara. Karena jika saya diberikan kesempatan untuk berlibur ke suatu negara, maka saya akan memilih negara Indonesia. Negara yang saya cintai dan juga negara yang telah hadir ke dalam jiwa dan meningkatkan nasionalisme diri saya. Dan mengapa saya memilih ini? Karena negara Indonesia memiliki beragam pariwisata, lokasi, tempat, dan juga karakternya yang unik tentang berbagai kultur ataupun karakteristik individu yang ramah, mengantarkan saya untuk tertarik berwisata dan berlibur di negara ini. Karena saya percaya negara Indonesia sangat mumpuni untuk dapat menjadi negara tujuan pariwisata bagi siapapun wisatawan yang datang. Karena saya percaya pariwisata maju untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Terima kasih. Pertanyaan Anda sore hari ini adalah, mana yang lebih penting menurut Anda saat ini? Membahagiakan atau membanggakan orang tua? Untuk saat ini, tentunya mana yang lebih penting antara membahagiakan dan membanggakan orang tua? Bagi saya adalah membahagiakan terlebih dahulu. Karena kebanggaan dari orang tua nantinya akan didapat ketika kebahagiaan dari orang tua kami sendiri itu telah terlaksana, Raka. Lalu, untuk mencapai kebahagiaan dan kebanggaan tersebut, tentunya juga saya harus mempercayakan diri saya sendiri untuk dapat berjuang dan memiliki tujuan yang dapat bertujuan yang dapat untuk membanggakan dan membahagiakan orang tua tersebut dengan cara-cara yang saya miliki. Seperti itu, Raka. Baik, pertanyaan Anda sore hari ini adalah, menurut Anda, apakah menangis dianggap sebagai suatu kelemahan atau kekuatan? Menurut saya pribadi, menangis itu bukan dianggap sebagai kelemahan maupun kekuatan. Tetapi menangis adalah cara kita untuk menunjukkan ekspresi kita. Ekspresi ada banyak macamnya. Contohnya dengan bahagia. Bahagia yang sangat bahagia bisa membuat kita juga menangis terharu. Kemudian ketika kita sedih, kita marah, kita juga boleh marah, kita juga boleh untuk menangis. Nah, dengan kita menangis bukan berarti kita lemah ataupun kita kuat, tetapi kita bisa menjadi pribadi yang menunjukkan ekspresi kita. Dan hal ini perlu, karena ekspresi kita memang perlu untuk validasi, daripada kesedihan maupun kebahagiaan yang dipendam sendiri, malah justru menyiksa diri kita sendiri. Seperti itu. Pertanyaan Anda sore hari ini adalah, jika dalam 24 jam Anda mendapat tambahan waktu 30 menit, apakah yang akan Anda lakukan dan kenapa? Baik, apabila saya diberi waktu tambahan 30 menit, maka akan saya manfaatkan untuk selalu bersyukur karena atas apa yang telah diberikan Tuhan untuk melakukan dan berproses pada hari itu, pastinya saya akan mendapatkan banyak sekali pelajaran. Oleh karena itu, saya di 30 menit terakhir, pasti saya akan memanfaatkan dengan baik untuk bersyukur. Terima kasih. Pertanyaan Anda sore hari ini adalah, apabila Anda bisa menjadi orang lain selain diri Anda sendiri, akan menjadi siapakah Anda, dan jelaskan alasannya. When we are talking about ourselves, and if I had the chance to be other people other than me, I will still choose to be myself because I am very grateful for every single thing that happened to my life, either it's the good things or the bad things in the past. I probably wouldn't be Raki Luli right now if it's not because of the mistakes that I made in the past. And I will use that as a tool for me to self-evaluations and self-reflections and always appreciate the feedbacks that people around me has given because they want me to be better every day. So yeah, so for all the young generations out there, let's just focus on growing ourselves up, embracing positive things and make a difference in our own way. I'm not just here to participate, I'm here to show
that I am worth it and I'm ready to embark my amazing journey with Raka Raki Jawa Timur. Thank you. Pertanyaan Anda sore hari ini adalah, momen indah apa yang Anda kenang sampai hari ini? Baik, terima kasih. Berbicara mengenai momen indah atau momen yang bahagia, bagi saya momen yang indah adalah saat saya merasakan kebahagiaan, yaitu di saat kita mampu merasakan hidup tetap berada pada posisi yang damai, tentram, dikala hidup banyak tantangan dan juga godaan. Dan saat ini, detik ini, saya merasakan momen yang indah dan juga bahagia, dapat berkumpul bersama Raka Raki Jawa Timur. Saya melihat Raka Raki Jawa Timur sebagai ajang yang penuh potensi dan pembuka peluang. Dengan saya bergabung di Raka Raki, seperti saya memasuki situasi yang baru, di mana kita akan saling bertemu, membangun koneksi, dan menjalin relasi, serta dapat belajar melalui banyak role model yang berprestasi. Bersama Raka Raki Jawa Timur, rumah produktif dan kolaboratif, saya siap mendedikasikan diri untuk menjadi bagian dari generasi hebat untuk Jawa Timur yang lebih bermartabat. Terima kasih, Raka. Pertanyaan Anda sore hari ini adalah, apakah kehadiran dan kemajuan teknologi akan menggantikan peran manusia? Tentunya peranan teknologi adalah peranan yang sangat signifikan saat ini, karena saat ini adalah era digitalisasi. Namun, tidak menutup kemungkinan bila semua akan digantikan oleh teknologi. Karena pada dasarnya, yang membedakan antara teknologi dan manusia adalah perasaan. Manusia memiliki perasaan, sedangkan teknologi tidak. Oleh karena itu, tetaplah berjuang saat ini di era digitalisasi untuk tetap memiliki perasaan, tetap memiliki awareness, dan juga mindfulness. This is very considering actually, because we should take a step. We should take a step forward that we cannot lose and just behind from technology by empowering others with literacy. Why is it literacy? Because everything starts from book. Everything starts from reading. It's growth our mindset. It reflect who we are. So let's create a lasting profile. Let's create a lasting positive influence. Baik, That's it. Thank you. terima kasih. Kita melanjutkan di sesi yang kedua, di mana sesi yang kedua seputar pertanyaannya adalah membahas mengenai Irari Jawa Timur. Pertanyaan Anda di sesi yang kedua sore hari ini adalah, jika Anda belum berhasil memenangkan gelar Raka Raki Jawa Timur tahun ini, hal apa yang akan Anda rencanakan selanjutnya? Baik, masuk di dalam paguyuban Raka Raki Jawa Timur adalah merupakan sebuah kebanggaan bagi diri saya. Saya menjadi perwakilan Kabupaten Blitar merupakan hal yang bangga, yang patut saya banggakan karena saya bisa merepresentasikan Kabupaten Blitar di ranah Jawa Timur. Saya di sini berdedikasi untuk mencari pengalaman, relasi, dan juga hal apapun yang menjadi diri saya sendiri. Nah, dengan itu saya di Raka Raki bukan hanya bicara tentang gelar, tapi di sini bagaimana cara dedikasi saya untuk Raka Raki khususnya di Jawa Timur. Yang mana di Jawa Timur ini saya yakin saya dapat menjalankan peran sebagai role model dengan baik, memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk mencintai dan melestarikan budaya, serta memajukan potensi daerah dengan sikap yang positif dan juga bermanfaat. Terima kasih. Pertanyaan Anda yang kedua sore hari ini adalah, jika Anda memenangkan kompetisi Raka Raki Jawa Timur, siapakah orang pertama yang akan Anda berikan ucapan terima kasih? Baik, apabila saya diberikan amanat dan juga sebuah kesempatan untuk menjadi seorang raki, saya akan mengucapkan terima kasih saya kepada kedua orang tua saya. Hal ini dikarenakan kedua orang tua saya merupakan role model bagi saya yang selalu mendukung, menginspirasi, memberikan yang terbaik bagi saya untuk dapat berjalan dan juga meraih segala sesuatu hingga sampai saat ini. Dan menurut saya, sebagai Raka Raki merupakan representasi teladan yang mencerminkan keunikan dan juga karakteristik seorang pribadi. Yang melalui peran ini, tentunya Raka Raki juga harus sadar akan berbagai kemudahan yang telah mereka miliki, yang dapat mereka dapatkan hingga saat ini. Kemudahan tersebut dapat kita dapatkan dari kedua orang tua kita. Karena saya percaya dengan kita saling menghargai dan juga saling memberikan semangat positif
kepada orang lain. Baik, terima kasih. Pertanyaan Anda sesi kedua adalah bagaimana Anda mengkorelasikan pengalaman organisasi Anda dengan organisasi yang ada di Raka-Raki Jawa Timur? Saya akan mengkorelasikan organisasi terdekat dan selinier dengan paguyuban Raka-Raki Jawa Timur, yaitu organisasi saya sendiri, yaitu di Jokororo, Kabupaten Malang. Karena keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama duta wisata. Namun, di sana saya akan mengkorelasikan dan juga menlinearkan antara border-border yang ada di tiap divisi yang telah diterapkan di paguyuban dan organisasi saya nantinya ke depan di paguyuban Irahi Jawa Timur. Sehingga apa saja yang telah saya dapatkan di organisasi saya tentunya juga akan saya lakukan dan saya kembangkan di paguyuban Irahi Jawa Timur. Dengan begitu, saya kedepannya akan terus dapat berkomitmen seperti yang telah saya lakukan di paguyuban saya sebelumnya kepada paguyuban Raka-Raki Jawa Timur. Karena saya percaya paguyuban Raka-Raki Jawa Timur dapat mengembangkan potensi dan potensi yang saya miliki kedepannya sehingga lebih meluas. Terima kasih. Baik, pertanyaan Anda sesi yang kedua adalah menurut Anda seberapa besar dampak Raka-Raki Jawa Timur dalam sektor pariwisata di Provinsi Jawa Timur? Tentunya dampak dari Raka-Raki Jawa Timur terhadap pariwisata di Jawa Timur sangat besar. Karena Raka-Raki Jawa Timur terdiri dari duta-duta terbaik daerah, yang mana semuanya juga adalah orang berpendidikan dengan background dan juga profesinya yang sudah mulai menuju expert maupun profesional. Nah, dengan setiap skill atau kemampuan yang kita miliki, kita bisa mengkorelasikan dengan adanya aktor-aktor pentahelix. Entah kita dari sisi akademisi, maupun kita juga memiliki banyak link. Contohnya seperti LinkedIn media, ataupun juga kita memiliki kenalan-kenalan dari orang-orang yang bekerja di sektor-sektor pariwisata. Dan kita bisa membantu menjembatani antara kita dengan orang-orang akademisi di bidang atau di pihak universitas kita ataupun sekolah kita dengan menyelaraskan dengan regulasi-regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sehingga aktor-aktor pentahelix ini bisa bekerja sama untuk menghasilkan pariwisata di Jawa Timur yang semakin maju. Pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah, menurut Anda bagaimana output yang ideal dari gelar atribut favorit setelah kompetisi Raka-Raki Jawa Timur selesai? Output dari gelar favorit tersendiri menurut saya pastinya adalah seseorang yang mampu memiliki pengaruh positif untuk setiap orang, yang dimana pastinya dapat menjadi panutan bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, menjadi gelar favorit pastinya harus menjadi bermanfaat. Karena ada pepatah mengatakan, urip iku urup, yang dimana hidup harus menjadi cahaya bagi sekitar, yang dimana mengingatkan saya untuk selalu bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Baik, pertanyaan Anda adalah, menurut Anda, divisi apa yang ada dalam Irari Jawa Timur yang cocok dengan background yang Anda miliki? When we are talking about the division that match with my background, I'm actually a law student, but I have the experience being the social media specialist in my previous organization, which is Paguyuban Gusdaning Jember. I usually manage the social media of Gusning Jember and do some designs for any video or any photo that we will upload in the feeds and stories. Besides that, I'm also committed to myself to always contribute for Raka-Raki Jatim in any kind of division, both morally and physically. Physically, I will always stay active and stay engaged with all the team. And morally, I will always keep the good name of Raka-Raki Jatim. So, together with all the finalists right here and all the Raka-Raki Jatim family right here, let's collaborate together to make East Java bigger, better, and stronger in the future. Thank you. Pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah, bagaimana Anda menanggapi jika ada pemenang yang pasif dan finalis yang aktif setelah kompetisi Raka-Raki Jawa Timur berakhir? Baik, terima kasih Raka. Berbicara mengenai kondisi tersebut merupakan hal yang wajar dan banyak ditemukan di organisasi manapun.
Namun dalam hal ini, saya melihat Raka-Raki Jawa Timur bukanlah ajang seremonial saja, namun sebagai bentuk tumpuan aktualisasi generasi muda untuk menjadi mitra pemerintah dalam mempromosikan pariwisata, kebudayaan, dan juga ekonomi kreatif di Jawa Timur. Hal yang bisa dilakukan adalah melalui refleksi, komunikasi, dan juga evaluasi. Kombinasi hal-hal tersebut akan membawa kita dan juga organisasi semakin berkembang, melihat apa yang sudah dilewati, dan melakukan perbaikan. Dan bersama Raki-Raki Jawa Timur, saya siap menjadi bagian dari cerita hebat untuk Jawa Timur yang jaya dan luar biasa. Terima kasih. Pertanyaan Anda adalah, menurut Anda, bagaimana output yang ideal dari gelar atribut berbakat setelah kompetisi Raka-Raki Jawa Timur selesai? Terima kasih. Sebagai seorang raka-raki berbakat, harusnya adalah tetap empowering and also engaging the talents from others raka-raki. Karena mereka memiliki bakat yang luar biasa, talenta yang sangat banyak, maka dari itu alangkah baiknya jika mereka juga menularkan bakat-bakat yang lain yang dimilikinya. Because I believe in Raka-Raki Jawa Timur, we can create a better impact. We can make ourselves develop personally and also professionally. So that our expectation towards Raka-Raki berbakat is engage with us, is always be of our side, always learn, study, and together. Because I believe life is just a forever learning. Thank you. Terima kasih banyak untuk seluruh finalis yang tergabung dalam grup 5 Irari Talk Challenge pada sore hari ini. Dan tentunya saya kembali mengingatkan untuk seluruh Anda, sahabat Irari dimanapun Anda berada, berikan komentar positif terbaik Anda, dan jangan lupa memberikan tombol like dan juga subscribe di kanal YouTube Raka-Raki Jawa Timur. Baik, mengakhiri perjumpaan kita sore hari ini, saya Raka Zidan. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat, salam bahagia, salam sukses untuk kita semua.